Sepatu kesayangan kalian ini katanya udah update. Emang gimana update-nya? Kita cek bareng-bareng. Dan rating totalnya itu adalah... Halo guys, kali ini kita udah bawa Kitadake yang terbaru buat kalian. Konon katanya nih ada yang berbeda, yaitu ada satu yang nggak dirilis di Indonesia. Kita alamat masih di Indonesia kan? Nah, balik lagi ke sini. Intinya, kali ini gue pingin bikin bedah sepatunya agak berbeda, yaitu kita mau coba update-update ya, karena denger-dengar Kangki ini tuh mengupdate versi terbarunya Kitadake menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Menurut gue sih ya, win-nya dari sisi customer, dimana produk yang dia dapatkan makin kesini makin bagus gitu ya, jadi makin laku, kualitasnya diperbaikin. Ini good job banget sih, nggak kayak apa ya itu ya. Jujur di sini gue akan menjadi perwakilan kalian untuk mengetes apa aja perubahan yang terjadi di Kitadake ini. Nah, sebelum gue masuk ke bahas ini, karena ini Kitadake yang biasa sih, dan kita juga ambil warna hijau biar sama kayak yang kemarin. Di sini gue udah punya satu Kitadake lain yang warnanya jelas beda ya. Ini colorway-nya kalian suka nanyain beberapa kali kita bawa di konten. Kalau nggak salah ini tuh tipe yang Earth ya. Jadi kalau Oh, Fire, sorry. Thanks, Pak Produser. Ini ada seri Fire, Earth, Wind, dan Water ya? Long ago, the four nations lived together in... Kok kayak Avatar sih? Gue nggak ngerti deh, apakah mereka memang merayakan film Avatar gitu, apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi anyway, ada satu yang pengen gue cerita sama kalian, banyak sih beberapa ya, tentang colorway ini memang lebih baik daripada yang biasa. Bukan beda colorway-nya aja, memang materialnya beda. Mulai dari suede di sininya, ini hairy suede yang jujur menurut pegangan gue lebih enak daripada suede basic yang ada di sini. Terus kemudian ini nih, meshnya lebih baik sih kalau penglihatan gue ya. Breathability sih jujur nggak terlalu jauh beda, sama-sama aja, tapi memang kualitasnya, durabilitas, feel-nya, ya durabilitas gue belum bisa ngomong juga sih karena masih baru ya. Yang jelas warna putihnya sangat durable sekali, dari nggak kotor. Maksud gue ini gampang juga sih kotornya, sama-sama aja. Sisanya reflektif, sama yang beda itu adalah tali ininya nih, yang ngebantu ngencenginnya. Emang bikin kita jadi inget sama sepatu-sepatu gunung ya, buat tali-tali kayak gini, dan ini memang look-nya lebih proper buat kalian-kalian yang lebih seneng look-look ala outdoor gitu, terinspirasi dari Salomon mungkin 2023 kemarin. Jadi ini menurut gue lebih oke ya dari segi look-looknya. Tapi gue nggak setuju kalau kalian ada yang jualan sampai di atas 500, di atas 600an gitu, menurut gue nggak masuk akal sih. Kalau Kangki ini harganya udah juta-jutaan, kompetitornya itu udah bukan yang lokal kelas 300, 400, 500 lagi, tapi akan banyak, dan akan banyak yang jauh lebih proper, jauh lebih baik, jauh lebih enak, dan jauh segala-galanya dari Kangki. Cuman kita appreciate tentang hal-hal menarik yang Kangki bisa bawa di sini. Ada something spesial lah di sepatu-sepatu ini, dan khusus hari ini gue akan potong-potong dan bedah sepatunya buat kalian. Bang, bukan yang itu, Bang. Oh, yang ini nggak? Bukan. Jangan dong, saya. Aduh, ya udah deh, yang ini aja ya. Ini dia Kitadake versi kedua dengan Kitadake versus pertama. Ada apa aja sih perbedaannya? Gimana kalau kita compare satu sama lain? Yang pertama, yang jelas-jelas akan kelihatan banget itu adalah material mesh-nya. Dimana kalau kita lihat bener-bener secara jeli dan teliti, barulah kelihatan kalau di sini mesh-nya kelihatan lebih rapat, lubang-lubang di sini jadinya lebih kecil. Dan satu yang gue rasain sih kalau kita pegang gitu ya, touch feel-nya ini sedikit lebih lembut kerasanya. Memang ada improvement yang lebih baik nih di sini. Suede-nya sama-sama aja, tapi ya buat kesenangan kalian, gimana kalau kita bakar-bakar aja suede-nya? Masih sama, dari segi suede mereka masih pakai suede asli juga, yang gue cukup appreciate sih di harga segini pakai suede asli. Feel-nya juga nggak ada bedanya sih, sama-sama aja. Yang kerasa berbeda itu mesh-nya jujur. Tapi gimana dengan breathability-nya? Nah, gue udah coba cek breathability, dan menurut gue ini tetap panas-panas aja. Nggak jadi lebih baik, nggak jadi lebih gimana juga. Cuman satu sih secara visual gue ngelihatnya lebih bagus. Yang kedua itu secara feel-nya memang lebih enak. Ya ganti material aja, tapi tetap sama-sama
sama panas. Di detail-detail lain, reflektifnya masih sama, tali masih sama, sampai belakang-belakangnya ini pun semua masih sama. Untuk upper-upperannya, buat gue sih ratingnya masih 6 lah dari 10. Kenapa gue ngasih poin segitu? Karena bagi gue ini masih cukup panas gitu buat dipakai. Nggak cukup bertebel lah kalau kalian mau pakai sehari-hari di Indonesia yang panas kayak gini. Next, kita lanjut ke bagian dalamnya. Dimana di sini kalau gue sih nggak ngeliat ada perbedaan ya. Material lining masih sama, kemudian isi dalam sini juga masih sama, nggak ada bedanya sih. Bahkan ketika kita ke konstruksi pun, bahan yang dipakai sama, jahitannya sama rapihnya, kekuatan lemnya juga sama-sama aja. Jadi nggak ada pengurangan lah di situ. Ini kan yang jadi poin kenapa kalian cari Kangki. Nah, temuan gue, kalian tidak perlu khawatir soal konstruksi-konstruksian dan kerapi-kerapian masih sama seperti sebelumnya. Ini good job sih. Satu yang gue pengen kasih lihat ke kalian, sebenarnya itu bukan di sini, tapi di plasting, sama ada beberapa hal yang unik nih yang kita ketemu di sini untuk membantu fleksibilitas. Satu hal ya yang kalian mungkin bisa lihat di sini. Jadi perbaikan yang pertama adalah di toe areanya, di mana bagian toe yang pertama itu cukup ngangkat ya kayak gini. Ini yang bikin kaki kaliannya lebih capek, lebih pegel gitu. Sedangkan di yang kedua ini enggak, karena memang bagian toe areanya enggak senaik ini, cenderung agak melandai. Plus kalau gue lihat ada tambahan beberapa soal fleksibilitas yang akan kita bahas di bagian sol-solannya. Nah, buat gue, kalau kemarin konstruksi-konstruksiannya gue kasih 8, sekarang pun gue akan tetap sama. Gue ngasih 8 dengan catatan lastnya dan bentuk sininya memang ada perbaikan, dan itu sebenarnya menjadi nilai plus ya kalau kita compare dengan sebelumnya. Nah, maka dari itu, kita harus masuk ke poin ketiga, yaitu adalah solnya. Dimana sol inilah yang cukup kerasa nih perubahannya. Gue pengen kasih lihat ke kalian bagian toe areanya lagi, dimana di yang baru ini, yang sebelah kanan ini ya, ini dikasih apa namanya ya, kayak ada inilah ya, kalian bisa lihat ini. Jadi di bawah bensolnya itu ada sedikit tambahan bantuan untuk ini apa namanya, tekukannya. Kalau kalian lihat tekukannya itu bisa lebih mudah dan lebih enak dibandingkan dengan yang sebelumnya yang sedikit lebih kaku. Ini mengingatkan gue sih sebenarnya sama yang dilakukan sama Onitsuka di bensolnya. Karena itulah kaki kita jadi jauh lebih leluasa di bagian depan sini daripada buat beberapa sepatu-sepatu minimal yang lain. Ini juga mungkin Kangki baru belajar sesuatu hal menarik tentang ini dan mereka melakukannya di sini. Gue sangat appreciate sih, ini meningkatkan mobilitas kalian juga, ya itu tadi ya, ngurangin pegelnya. Jadi cukup good job. Nah, gue penasaran sebenarnya dengan keumpukan-keumpukan si midsole-nya ini, karena kalau feel gue ada sedikit perubahan tapi nggak terlalu signifikan. Kita tes sama-sama pakai durometer. Yes, di titik yang sama durometernya berubah, ada perubahan lumayan yang lebih empuk lagi. Jadi memang nggak bohong lah ya soal itu, keumpukannya lebih baik lagi. Gue belum merasa ini tuh sesuatu yang sangat baik sekali. Menurut gue tetap aja masih so-so aja. Bahkan kalau kita lihat track recordnya Kangki dengan sol-solnya yang lain, rasanya kok buat gue ya lebih mateng lah sol-sol yang lain. Jadi ini termasuk level biasa aja. Nah, gue tetap masih penasaran sama si outsole-nya juga. Gue pengen tahu nih keumpukannya berapa. Kita cek pakai durometer lagi ya. Oke, ternyata memang lebih empuk dan lebih lentur ya. Jadi ini memang kerasa banget itu improve-nya daripada sebelum-sebelumnya. Buat gue jujur sih ratingnya masih 7 dari 10, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena gue pengen jelasin sedikit sama kalian apa kekurangannya Kangki ketika dia di-compare sama sepatu lain. To the point aja gue ngeliat dia pakai sol kayak Ultra Boost, kayak Hoka, kayak Skechers gitu ya. Kangki itu punya satu penyakit yang kita belum pernah cerita nih sama kalian, tapi buat kalian yang pakai pasti pernah ngerasain. TPR-nya Kangki itu keras dan kaku. Ketika di-combine dengan midsole yang mirip-mirip gitu karakternya, kayak yang udah gue cobain tadi, yang udah ceritain tadi, akhirnya efeknya itu tetap beda. Tetap tidak bisa nyamain Ultra Boost, tetap tidak bisa nyamain Skechers gitu ya, tetap tidak bisa nyamain Hoka dan sepatu-sepatu lain yang punya karakteristik midsole yang sama. Karena ya TPR-nya mereka keras dan tidak selentur itu, efeknya jelas gitu ke kenyamanan dan kelenturan berbeda. Tapi gue appreciate kalau kita lihat 2023 versus 2024, mereka udah mikirin ke arah sana. Jadi setidak-tidaknya material ininya sudah lebih baik. Apa alasannya sih Kangki pakai TPR yang keras dan kaku ini? Dan ini opini ya, jangan diambil mentah-mentah. Gue ngeliat memang cukup sulit buat dapet outsole yang berkualitas tinggi. Ya mungkin di kelas brandnya Kangki kali ya. Misalnya dia mau kerja sama dengan Goodyear seperti yang dilakukan Adidas atau rubber-rubber lain yang bagus gitu ya. Itu memang butuh kerjasama khusus dan gue yakin akan ngaruh nanti ke harganya si Kangki. Makanya biar mereka bisa stay tetap di harga segitu, bisa take profit, ya salah satu yang dikorbankan adalah soal materialnya dan salah satunya ini. Jadi please, gue pengen membenarkan juga sama kalian pola pikirnya. Bukan Kangki yang terbaik, tapi untuk kelas 500
ke bawah, kaki salah satu yang terbaik. Dengan beberapa compromise, yes, ada beberapa compromise di situ. Apakah gue kecewa? Enggak, karena compromise ini masih wajar di harga semurah ini. Jadi kalian sebenarnya tetap dapat banyak good deal, bahkan kalian dapat deal yang lebih baik dari waktu ke waktu. Gripnya ini nggak jauh sih kalau temuan gue, sama-sama aja. Tapi ya itu tadi ya, kelenturan yang diperbaiki oleh mereka. Harapannya satu titik nanti mungkin mereka bisa lebih lentur lagi, bisa lebih baik lagi, atau mungkin mereka bisa consider kali cari soal yang lebih lokal. Harapan gue mungkin Kangki bisa eksperimen lagi sama si outsole-nya kalau memang mereka eksperimen sendiri. Kalau enggak, barangkali mereka bisa consider cari vendor lain yang ya outsole-nya bisa kasih yang lebih menarik lagi. Terakhir, gue akan bahas soal kenyamanan, dan jujur di antara semua hal, inilah yang paling improve kerasa dari Kitadake versi terbaru ini. Jadi feel-nya si sepatu ini tuh memang lebih lebar daripada sepatu sebelumnya. Selebar apa? Gue mau coba ukur sama-sama sama kalian. Nanti kita lihat aja bareng-bareng ya, karena tester kita pun memang ngerasa kakinya nggak sekejepit si Kitadake yang versi sebelumnya. So, ini dia versi pertama ya untuk lebarnya. Oke, ini temuan yang cukup menarik ya, dimana yang lama itu memang sedikit lebih sempit di bagian sininya dibanding yang baru. Memang bener ketika mereka bikin sepatunya lebih lebar, ada penambahan. Nggak terlalu signifikan, tapi memang kelihatan ada penambahan. Itu yang bikin berasa sepatunya nggak sekejepit kemarin gitu kaki waktu pakai sepatu ini. Dari segi kenyamanan nih, fitnya lebih baik. Segi insole-nya juga sama-sama aja sih ya. Durometernya kita tes bareng-bareng. Plus midsole yang lebih empuk, bikin lebih nyaman juga. Dan pergerakan kalian juga lebih fleksibel. Semuanya lebih proper lah di sepatu ini. Jadi overall kenyamanannya gue akan kasih 7,5 dari 10. Dan rating totalnya itu adalah 7,3. Lebih baik kok daripada Kitadake yang sebelumnya yang seingat gue kasih rating 6. Ya memang proper lah untuk di rating segitu. Ini lebih baik lagi, gue lebih suka, lebih fine. Jadi kalau kalian yang kemarin ketinggalan, boleh ambil Kitadake yang ini sebagai pelipur lara karena memang improve-nya cukup banyak juga. Tapi apa bedanya dengan yang ini? Gue nggak ngelihat signifikan banget sih bedanya selain material yang kerasanya lebih oke dan lebih premium. Yang namanya juga rilisan terbatas. Kesimpulan gue adalah waktu udah melihat kayak gini, gue mungkin lebih puas kalau lihat material ini, pakai material ini. Tapi gue tuh nggak ketinggalan terlalu banyak kok sama Kitadake yang versi baru ini. Dan menurut gue sih ya, dengan rating segitu, hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan di sini juga cukup banyak sekali. Nah, gue ingin mengundang kalian, para user Kitadake, di kolom komentar. Dan gue sangat berharap kalian menjadikan kolom komentar ini sebagai ajang diskusi untuk berdiskusi lah tentang si Kitadake ini. Jangan lupa like dan subscribe juga channel kita ini untuk bisa mendukung channel kita untuk bisa terus memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk persepatuan lokal di Indonesia inilah ya. Jangan lupa request juga sama kita, nextnya baiknya kita bedah sepatu apa lagi. Dan gue pengen tahu juga pendapat kalian, apakah masih valid 2024 kalau bedah Air Max, Air Force One, atau Ultra Boost di tahun-tahun ini yang peminatnya jelas udah mulai berbeda ya dibanding 2-5 tahun yang lalu. Oke, itu aja. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.